Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah dengan tulus dan ikhlas berjuang, berkorban dalam rangka melanjutkan perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwatul iman dimanapun Anda berada, masih bersama tema al-iqrar, yaitu pengakuan. Al-muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yasihul istithna'u fil iqrari idza wasalahu bihi. Seorang yang membuat suatu pengakuan dan pengakuannya itu bersifat umum, memiliki bagian-bagian yang banyak, maka ia boleh membuat pengecualian atau mempersempit ruang pengakuannya, cakupan dari pengakuan dia, selama pengecualian tersebut, penyempitan ruang dari pengakuan itu dilakukan secara berkesinambungan, alias antara pengakuan dengan pengecualian atau pengkhususan atau penyempitan tersebut tidak berjeda, tidak berselang. Sebagai contoh misalnya, ketika seorang mengakui bahwa ia telah menjual 1 hektar lahan pertanian kepada si B, A mengakui bahwa ia telah menjual 1 hektar tanah, 1 hektar ladang kepada si B dengan senilai 10 miliar misalnya. Kemudian sebelum dia berhenti dari pengakuan ini, dalam satu konteks pembicaraan yang berkesinambungan, dia mengatakan, saya telah menjual 1 hektar atau saya telah menjual tanah, sepetak tanah kepada si B seluas 1 hektar kurang 100 meter persegi misalnya, kurang 100 meter persegi. Ketika dia mengatakan kurang 1 hektar kurang, ini yang disebut dengan al-istithna, pengecualian atau penyempitan. Ia menyempitkan ruang penerapan ikrar atau pengakuan yang dia buat tersebut. Pengecualian semacam ini dapat diterima sehingga ia tidak berkewajiban untuk menyerahkan 1 hektar tanah, namun yang dia serahkan 1 hektar kurang 100 meter persegi atau 9.900 meter persegi tanah pertanian atau ladang atau yang lainnya kepada si B. Adapun ketika dia membuat pengakuan itu di waktu yang berbeda dengan pengecualian yang dia maksudkan. Sebagai contoh, di pagi hari A mengakui bahwa ia telah menjual sebidang tanah seluas 1 hektar kepada si B. Di sore hari dia meralat dengan mengatakan, saya telah menjual sebidang tanah kepada si B seluas 1 hektar
kurang 100 meter persegi. Atau dengan mengatakan kurang, ya, tiba-tiba dia mengatakan kurang 100 meter persegi. Ya, dia tidak meralat pengakuannya, tetapi dia tidak rujuk, ya, dia tidak rujuk dari pengakuan, namun dia menyempitkan dari 1 hektar menjadi 1 hektar kurang 100 meter persegi. Pengecualian yang telah berjeda waktu semacam ini tidak diterima dalam tinjauan syariat. Kenapa? Karena pertama, kalau itu diterima akan menimbulkan kekacauan, sehingga orang tidak lagi bisa percaya dengan pengakuan siapapun. Karena bisa jadi di kemudian hari, di waktu yang berbeda, dia akan membuat pengecualiannya, sehingga akhirnya al-iqrar, pengakuan yang semula itu menjadi alat bukti yang paling valid, paling kuat, menjadi tidak dapat diterima. Karena kapanpun masih ada potensi revisi ataupun pengecualian ataupun penyempitan dari ataupun pengecualian dari apa yang telah diakui. Dasar kedua apa? Sebagian ulama berdalil dalam masalah ini, termasuk para ulama ahli fikih dalam mazhab Syafi'i, mengatakan salah satu dalil yang menunjukkan bahwa al-istitsna al-muttasil, pengecualian yang telah berjeda waktu, tidak dapat diterima, adalah satu kisah di mana Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam pada suatu hari bersumpah, la atufanna lailata ala mi'ati imra'atin talidu kullu imra'atin minhunna farisan fisabilillah. Katanya, pada malam ini aku akan menggauli 100 wanita, 100 istriku, 100 budakku. Masing-masing dari ke 100 wanita, 100 istri atau budak yang saya gauli itu, dia akan melahirkan seorang lelaki yang kelak akan berjuang, berjihad di jalan Allah. Ketika Nabi Sulaiman telah selesai mengucapkan sumpahnya ini yang mengandung arti doa, diriwayatkan bahwa malaikat mengingatkan Sulaiman untuk mengatakan insya Allah, ya, untuk mengatakan insya Allah, yang di dalam literasi ilmu bahasa Arab, kata-kata insya Allah itu termasuk istitsna, termasuk pengecualian, alias Nabi Sulaiman akan melakukan dan mewujudkan cita-citanya ini kecuali bila Allah menghendaki hal yang lain. Namun ternyata Nabi Sulaiman yang telah diingatkan oleh malaikat untuk mengucapkan insya Allah, Nabi Sulaiman tidak ingat, tidak mengucapkan, tidak melakukan ucapan tersebut. Karena apa? Karena Nabi Sulaiman optimis bahwa dia berniat baik dan sumpah dengan menyebut nama Allah, serta selama ini Nabi Sulaiman senantiasa mendapatkan jawaban alias doa-doanya dikabulkan, terlebih doa-doa yang mengandung kebaikan, ingin berjihad di jalan Allah. Maka subhanallah, dari ke-100 wanita yang dia gauli tersebut, 99-nya dalam kondisi tidak hamil, tidak melahirkan apapun. Hanya ada satu wanita dari ke-100 istri beliau yang kemudian hamil, dan ternyata pada saatnya melahirkan, ia tidak melahirkan satu orang manusia utuh. Dia hanya melahirkan separuh manusia, alias cacat dan meninggal dunia. Lahir pun cacat, separuh manusia, tidak bisa bertahan hidup. Dengan demikian, sumpah serta doa Nabi SAW tersebut tidak menjadi kenyataan. Kemudian Nabi SAW
setelah menceritakan kisah ini beliau mengatakan, ama innahu law istathna la atat kullu imra'atin minhunna bi farisin yujahidu fisabilillah. Andai Nabi Sulaiman ketika diingatkan untuk mengucapkan insya Allah, niscaya ke-100 wanita yang dia gauli itu akan melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak ke-100-nya akan menjadi mujahid, pejuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama, termasuk para ulama Syafi'iyah, mengatakan bahwa pada kisah ini Nabi Sulaiman mengucapkan satu sumpah sekaligus doa. Dan ternyata ketika diingatkan Nabi Sulaiman karena satu atau dua hal tidak mengucapkan insya Allah. Andai ucapan insya Allah itu dapat diterima, diakomodir dan dianggap setelah adanya jeda waktu yang panjang, niscaya Nabi Sulaiman akan melakukannya. Karena beliau pasti tahu, beliau sadar bahwa bersumpah menggambarkan satu hal yang akan terjadi di masa datang, menginginkan sesuatu yang akan dia lakukan di kemudian hari. Seharusnya itu diiringi dengan insya Allah. Nabi Sulaiman pasti mengetahui hal itu wajib hukumnya. Namun karena suatu hal akhirnya beliau lupa atau mungkin tidak begitu konsentrasi ketika diingatkan, akhirnya dia tidak mengucapkan insya Allah. Dan ternyata Allah buktikan bahwa dia adalah tetap manusia yang tidak bisa mewujudkan semua yang dia inginkan. Andai ucapan istitsna yang mengatakan insya Allah itu dapat diterima walau telah berjeda hari, pasti Nabi Sulaiman mengucapkannya. Tapi pada faktanya Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengucapkan hal tersebut sebagai bukti bahwa ucapan insya Allah atau istitsna, pengecualian yang telah berjeda itu tidak ada efeknya, tidak ada manfaatnya. Ya, karena apa? Karena pembicaraan semula itu telah tuntas dan telah berjeda waktu. Dan secara tradisi, ini alasan ketiga, secara tradisi istitsna, pengecualian itu hanya diterima oleh masyarakat bila pengecualian itu bersambung, berkelanjutan, berkesinambungan dengan ucapan yang pertama. Ya, makanya di sini al-muallif yaitu Imam Abu Syuja' mengatakan wa yasihul istithna'u fil iqrari idza wasalahu bihi, membuat pengecualian atau menyempitkan ruang pengakuan dapat diterima bila pengecualian tersebut disampaikan dalam pembicaraan yang berkesinambungan atau tanpa jeda, ya, tanpa dipisahkan oleh jeda waktu atau aktivitas lain yang tidak ada korelasinya dengan pengakuan tersebut. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang diajarkan dalam mazhab Syafi'i ini adalah pendapat yang kuat tentunya, pendapat yang sejalan dengan dalil yang telah diutarakan di atas. Karena kalau kita tidak mengakomodir persyaratan ini, niscaya pengakuan apapun oleh siapapun tidak akan pernah bisa dieksekusi, tidak akan pernah bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena kapanpun ada kemungkinan pihak yang membuat pengakuan itu merevisi, mempersempit atau memperkecualikan suatu hal dari pengakuannya, sehingga pendapat ini akan menjadikan al-iqrar, pengakuan itu menjadi alat bukti yang tidak dapat diamalkan, ya, karena akan terus tergantung terhambat oleh
adanya kemungkinan al-mukir yang membuat pengakuan itu meralat, merevisi atau menyempitkan ruang pengakuannya. Nah, untuk menjaga stabilitas dan kepastian hak, maka para ulama menurut pendapat yang rajih mensyaratkan bahwa al-istitsna itu harus muttasil. Istisna, pengecualian, penyempitan itu harus berkesinambungan dengan al-mustatsna minhu, dengan ucapan pertama. Kalau terjeda, maka apapun yang dilakukan, apapun yang diucapkan setelah itu tidak diakomodir, tidak dapat menjadi pelengkap dari pengakuan yang telah diutarakan. Baik. Kemudian al-muallif rahimahullah taala al-Imam Abu Syuja mengatakan wa huwa fi halis sihhati wal maradi sawa. Dan al-iqrar, pengakuan itu semuanya diterima. Baik pengakuan itu dilakukan di saat dia sehat walafiat atau dilakukan di saat dia telah mengalami sakit parah, sakit yang berat, yang ada kemungkinan tidak lama lagi dia akan meninggal dunia. Iqrar bukanlah suatu transaksi baru, tetapi iqrar itu adalah alat bukti. Sehingga ketika dia membuat satu pengakuan, sejatinya dia hanya mengakui, menceritakan apa yang telah dia lakukan sebelumnya, baik itu satu tindakan komersial ataupun tindakan sosial. Sehingga walaupun orang dalam kondisi sakit parah, berstatus mahjurun alaih, kewenangannya untuk membelanjakan harta itu terbatasi oleh hak-hak ahli warisnya, tetapi ketika orang yang sedang sakit parah itu membuat satu pengakuan, maka pengakuannya itu diterima dan wajib dijalankan, termasuk pengakuan yang berkaitan dengan hukum pidana ataupun perdata. Ketika dia dalam kondisi sakit parah, dia mengakui bahwa fulan ataupun fulanah pernah mengutangkan uang kepadanya dan belum dia bayar. Bisa jadi piutang tersebut nilainya besar, melebihi dari 1/3 dari total harta waris yang akan dia tinggalkan. Ya, tidak mengapa. Sampai pun kalau kandungan dari pengakuannya itu nilainya sebesar setengah dari kekayaan yang akan dia tinggalkan ketika dia mati, maka juga tidak masalah. Kenapa? Karena al-iqrar bukan insya aqdin jadid lam yakun mawjudan. Iqrar bukanlah satu tindakan yang melakukan satu transaksi baru yang sebelumnya tidak ada, tetapi sebaliknya al-iqrar itu adalah al-kashfu atau al-bayyinah, itu adalah alat bukti untuk membuktikan adanya satu transaksi yang dilakukan sebelum ia membuat satu pengakuan. Iqrar adalah alat bukti, ia bagaikan saksi, ia bagaikan juru tulis, ia bagaikan barang gadai, yang semua itu memiliki fungsi sebagai alat bukti terhadap suatu transaksi atau tindakan hukum. Dengan demikian, dalil-dalil yang berkaitan dengan al-hajru 'alal marid, membatasi kewenangan orang yang sakit parah, tidak berlaku dalam babul iqrar, tidak berlaku dalam bab al-iqrar, karena iqrar bukan insya'u 'aqdin jadidin lam yakun mawjudan. Dia bukan satu tindakan perdata. Itu bukan satu tindakan yang melakukan akad baru, tetapi iqrar hanya sebatas menunjukkan alat bukti, mengakui adanya transaksi yang terjadi jauh-jauh hari. Bagaikan orang yang sedang sakit parah
kemudian dia mengeluarkan nota, mengeluarkan surat wasiat, mengeluarkan kontrak kerja, maka alat-alat bukti tersebut yang berupa saksi, mendatangkan saksi, ataupun alat bukti berupa tulisan, nota pembelian, atau sertifikat tanah, atau buku nikah, atau misalnya akad wakaf, hibah, semua itu diterima. Walaupun alat bukti itu baru ditunjukkan, baru diekspos, baru diungkap ketika ia dalam kondisi sakit parah. Karena kekuatan atau fungsi alat bukti tersebut tidaklah dihasilkan oleh pengakuan, tetapi kekuatan alat bukti tersebut, kewajiban untuk mengamalkan alat bukti tersebut telah ditetapkan secara syariat, bukan atas dasar wasiat siapapun atau perintah siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan alat bukti yang membuktikan adanya transaksi sebelum dia mengalami kondisi sakit parah. Karenanya al-muallif, begitu juga fuqaha Syafi'i yang lainnya mengatakan wa huwa fi halis sihhati wal maradi sawa. Pengakuan yang dilakukan di saat dia sehat walafiat ataupun di saat dia sakit parah itu sama hukumnya. Tidak ada yang lebih diprioritaskan atau perlu diragukan akan dasar hukumnya. Semua itu adalah alat bukti yang sah. Sebagaimana ketika ada orang sakit parah, kemudian dia mengeluarkan nota pembelian atau sertifikat tanah, maka semua orang sepakat bahwa alat bukti yang ditunjukkan oleh orang yang sakit parah itu wajib dijalankan sesuai dengan kondisi dan konteks yang ada. Ya, tidak ada alasan untuk kemudian mengatakan tetapi pihak yang mengeluarkan, menunjukkan sertifikat tanah, menunjukkan adanya ikatan kerja, dia dalam kondisi parah. Tidak, karena ini bukan akad baru, tetapi sekali lagi ini sekedar alat bukti saja. Sehingga tidak perlu dirisaukan tentang bahwa orang yang sakit parah itu dalam kondisi mahjur, kewenangannya bertindak dibatasi. Tidak, karena dengan ikrar dia tidak membuat akad baru. Sekali lagi, tidak membuat akad baru yang sebelumnya tidak ada, tetapi ia hanya mengakui, membuktikan tentang kebenaran adanya transaksi, adanya ikatan yang telah dicapai jauh-jauh hari sebelum dia mengalami sakit parah. Ya. Dengan demikian, sebagai kesimpulannya, dalam al-iqrar yang menjadi acuan adalah yang membuat pengakuan itu berakal sehat, balik, tidak ada paksaan. Dan kalau itu pengakuan yang berkaitan dengan perdata, utang piutang dan yang serupa, maka ada persyaratan keempat. Dia tidak sedang dalam kondisi al-mahjur, tidak sedang dalam kondisi pailit. Kalau dia dalam kondisi rasyid, dia dalam kondisi rasyid, dia cakap membelanjakan hartanya. Adapun pengakuan yang dilakukan di saat dia dalam kondisi mahjur, kewenangan atas hartanya dibatasi atau yang dikenal dengan dipailitkan, atau dia dalam kondisi sakit parah, itu semua tidak menghalangi keabsahan ikrar. Kenapa? Karena ikrar bukan transaksi baru. Ikrar itu hanya sebatas alat bukti adanya satu ikatan bisnis, adanya ikatan hak hutang piutang atau yang serupa. Adapun akad utang piutangnya atau perniagaannya itu tentu secara logika itu telah terjadi jauh-jauh hari sebelum orang yang sakit parah tersebut membuat satu pengakuan. Ya, ini beberapa penjelasan tentang al-iqrar sebagai alat bukti
yang sah, yang valid, yang diterima secara syariat dan dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk menetapkan suatu perkara. Terlebih menurut literasi ilmu peradilan Islam, al-iqrar atau al-iqrar itu merupakan aqwal hujaj, merupakan alat bukti yang paling valid, alat bukti yang paling kuat. Kenapa? Karena ketika pihak yang tertuduh, yang terdakwa itu mengakui, maka tidak perlu lagi adanya alat bukti lain, dan juga tidak ada alasan bagi hakim untuk kemudian menolak pengakuan tersebut selama pengakuan itu telah memenuhi kriteria yang telah disebutkan di atas. Dia dalam kondisi berakal sehat, telah berumur baligh, dia dalam kondisi tidak sedang dalam tekanan ataupun pengaruh alkohol, dan yang terakhir, kalau itu pengakuan yang berkaitan dengan hukum perdata, maka dia adalah orang yang rasyid, sadar hukum akan konsekuensi dari setiap ucapan dan tindakan yang dia lakukan. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda dan kepada kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.